Trainee itu seharusnya tidak diizinkan untuk debut. Semuanya ada, tapi tidak ada FX. Apakah Dennis kembali dan juga kontrak Minji hanya untuk promosi lagu Fire Started Day saja, yaitu sementara Jungkook, BTS, dan juga Asana Twice. Ini emang dari kemarin banyak banget yang memprediksi bahwa hubungan mereka itu akan terungkap. Annyeonghaseyo, Chunggido, Yusuf Kim Unida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi enggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Oke, Cinggu, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang trainee Hype A, yaitu tim produksi dan juga trainee Leo telah meminta maaf untuk lirik yang menyinggung. Leo yang dikenal karena penampilan singkatnya di video music BTS untuk Permission to Dance merupakan salah satu trainee di grup trainee A untuk Hype Label. Jadi Cinggu, trainee A merupakan sebuah trainee yang terdiri dari 6 orang yang banyak dispekulasikan adalah boy group baru untuk Big Hit Music dan berencana untuk debut pada tahun 2022. Nah, Leo baru-baru ini mendapat kecaman keras atas video yang diposting ke akun YouTube resmi trainee A yang berjudul Showdown, di mana ia berpartisipasi dalam rap battle. Peserta pelatihan itu secara pribadi menulis lirik bahasa Inggrisnya sendiri untuk rap battle, dan banyak yang terkejut dengan beberapa baris dalam rapnya yang dikritik karena misoginis dan juga menyinggung wanita. Untuk lirik-liriknya, aduh, ini kayaknya nggak bisa aku bacain secara full ya, karena pasti banyak yang disensor. Why ya? Karena itu emang ya begitulah ya guys. Untuk liriknya kayak gini. Tidak ada yang akan memberitahuku kenapa tit itu berhenti bernapas, atau aduh kok kacau banget ya liriknya. Dengan cangkul itu di bangku, omong kosong itu berhenti bernapas, beritahu, oh my god, what is this? Bawa itu ke toko, atau tidak ada yang akan memberitahuku kenapa tit itu berhenti bernapas. Waduh. Liriknya emang aku aja nggak berani sih ngucapin ya, because kalau aku ngucapin lirik ini, waduh bahaya juga nih buat aku ke depannya. Kayak you know lah ya, bahwa jejak digital itu emang parah guys. Kalau kalian sekarang berkata-kata kasar, meskipun itu nggak secara disengaja, ataupun mungkin kalian juga tidak mau mengucapkannya, nanti bisa disalahgunakan oleh orang-orang di masa depan. Nanti video kalian bisa diedit dan juga dijadikan bahan untuk ngejudge kalian. Jadi aku nggak akan mengatakan kata-kata ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu liriknya seperti apa, ini itu banyak banget kata-kata yang disensor guys. Dan Cinggu, pada tanggal 29 Desember setelah menghapus video yang dipermasalahkan, tim produksi dari trainee A memposting permintaan maaf ke akun YouTube resmi mereka dalam bahasa Inggris. Dan berikut adalah permintaan maaf dari mereka, langsung aja kita baca bersama-sama. Ini adalah tim produksi konten trainee A. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami yang terdalam mengenai lirik yang tidak pantas dalam video Leo is Showdown yang diunggah di saluran YouTube trainee A pada bulan Oktober. Kami dengan tulus meminta maaf karena tidak menyadari keseriusan masalah ini dan juga merilis video dengan konten yang tidak pantas. Setelah mengenali masalah tersebut, kami memutuskan untuk menghapus video itu. Kami juga meminta maaf kepada semua orang, kepada siapa kami menyebabkan rasa sakit dan kesusahan dikarenakan lirik yang dipermasalahkan. Kami juga akan ekstra hati-hati dalam membuat konten. Kami juga akan melakukan kewaspadaan untuk memastikan bahwa setiap peserta pelatihan termasuk Leo sepenuhnya memahami masalah yang terkait dengan keragaman dan juga rasa hormat, sehingga mereka dapat lebih memperhatikan tindakan dan juga kata-kata mereka. Kami juga akan memastikan untuk lebih memperhatikan saran kamu, dan kami akan terus berusaha untuk membuat konten yang lebih baik. Kami ingin minta maaf sekali lagi kepada semua orang yang mungkin merasa sakit dan juga tertekan oleh video dari trainee A. Dari trainee A, tim produksi konten. Menurut aku secara pribadi ya, tim atau yang mempublish juga harus bisa melihat dong ya kontennya itu seperti apa, baru dipublish. Jadi untuk kata-kata tadi jujur guys, menurut aku emang tidak layak untuk dipublish, karena memang banyak banget kata-kata kasar. Ya aku tahu sih kalau dalam dunia rap memang hal-hal seperti ini emang wajar gitu ya kan. Bukan wajar juga sih, tapi emang sudah lumrah terjadi lah gitu. Kalian tau lah kalau rap battle itu kayak gimana kan, kata-kata yang menurut kalian emang kasar banget pasti dikeluarin. Soalnya aku juga sering kok lihat-lihat orang yang melakukan rap, apalagi di lirik-lirik rapnya, waduh bikin kita yang mungkin tidak pernah dengar kata-kata itu jadi agak shock gitu nggak sih? Tapi khususnya untuk Leo ini kan mau didebutkan nih jadi seorang idol, dan kalian tau lah image seorang idol itu kayak gimana gitu ya kan. Jadi dikarenakan hal itulah banyak sekali yang mengkritik Leo, karena banyak yang menganggap bahwa Leo itu tidak pantas mengucapkan kata-kata seperti itu, dan ini juga menyinggung wanita-wanita kayak gitu guys. Dan selain itu nih Cinggu, tim juga telah memposting permintaan maaf bahasa Inggris dari Leo, dan berikut adalah permintaan maaf dari Leo ya, langsung aja kita baca. Halo, ini adalah Leo. Saya ingin meminta maaf dengan
tulus kepada semua orang yang tersinggung dengan lirik yang dirilis pada episode pertama Showdown. Karena ini juga adalah kompetisi, saya merasa perlu menggunakan kata-kata dan ekspresi yang lebih provokatif untuk membuat dampak. Hal ini akhirnya membuat saya membuat keputusan yang sangat buruk, di mana saya merasa sangat malu. Saya sama sekali tidak memiliki niat untuk menyinggung atau merendahkan siapapun. Tetapi kata-kata dan pikiran saya sangat tidak dewasa, dan saya minta maaf. Saya terus-menerus merenungkan kesalahan saya, dan setelah menonton ulang videonya, saya merasa sangat malu dan malu dengan benar-benar saya. Meskipun saya memang tidak dapat mengambilnya kembali, saya sadar bahwa ini sepenuhnya salah saya dan akan berusaha untuk melakukan apapun untuk merenungkan dan juga belajar dari kesalahan saya. Sekali lagi, kepada semua orang yang mungkin merasa tersinggung dengan tindakan dan kata-kata saya yang tidak pantas, saya dan terus meminta maaf. Saya juga akan menggunakan kesempatan ini untuk berefleksi dan juga memikirkan cara yang lebih positif dan dewasa untuk mengekspresikan diri melalui musik. Well, kita harapkan semoga dari permasalahan ini Leo dapat belajar ya. Ya, yang namanya setiap orang juga pasti pernah lah membuat kesalahan gitu. Dan untuk Leo, aku sadar dan memang untuk membuat lebih kayak berdampak atau berimpact besar, memang ada kata-kata yang agak kasar digunakan dalam sebuah lirik rap. Namun balik lagi, dikarenakan image dari Leo juga merupakan seorang idol, tentu ini akan menimbulkan pro dan juga kontra di kalangan netizen. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan buat yang nanya gimana respon dari netizen Korea, oke, di sini aku sudah mengumpulkan beberapa komentar dari mereka. Langsung aja kita baca bagaimana respon dari netizen Korea. Komentar yang pertama dia bilang kayak gini, "Hype perlu bangun. Wow, ada apa dengannya? OMG, liriknya gila, dia gila. Lebih mengejutkan bagaimana perusahaan merilis video seperti itu dan berpikir itu baik-baik saja." Bener, aku juga mikir gimana perusahaan dapat mempublish video seperti itu. Karena pasti dong dicek dulu sebelum dipublish, bener nggak? Aku benci orang-orang seperti itu. Mereka merilis lagu itu, fans akan melindunginya ketika dia debut. Apakah dia pikir lirik itu keren? Aku benar-benar kecewa dengan perusahaan itu. Tren itu seharusnya tidak diizinkan untuk debut. Dan ada juga yang berkomentar, Becky tidak memiliki mata yang bagus untuk orang-orang. Kurasa, waduh. Ini parah sih menurut aku, sebelum debut, dia sudah mendapatkan banyak hate comment. Dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi sama Leo ke depannya. Tapi kita berharap yang terbaik aja buat Leo dan juga Trainee A. Semoga mereka kedepannya dapat diterima dengan baik dan juga dapat belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang telah dibuat di masa lampau. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang netizen yang mengungkapkan rasa kecewa mereka terhadap line up dari GOT atau Girls on Top dari SM Entertainment, karena di dalam line up-nya itu tidak ada member dari FX. Melalui situs PAN, seorang netizen membuat postingan mengenai "Aku nggak sedih tentang Girls on Top karena ada BoA, SNSD, Red Velvet, dan aespa. Semuanya ada, tapi tidak ada FX." Seperti yang diketahui bahwa anggota Girls on Top antara lain ada BoA, Hyoyeon dan Taeyeon SNSD, Seulgi dan Wendy Red Velvet, serta Karina dan juga Winter aespa. Adapun untuk hal tersebut, berikut adalah respon dan juga komentar dari netizen Korea yang lain. Untuk komentar yang pertama, ada yang bilang kayak gini, "Rasanya seperti mereka itu telah menghapus semua jejak keberadaan mereka." Ini maksudnya ke FX ya guys. Aku bukan penggemar FX, tapi jika iya, aku merasa tidak akan bisa melihat SM Entertainment lagi. Akankah ada grup lain yang unik dan lengkap seperti FX yang hanya merupakan idol ahli? Bahkan jika kamu melihat pekerjaan mereka sekarang, itu tidak norak sama sekali, dan rasanya mereka akan lebih populer jika mereka debut untuk sekarang ini. Benar, FX itu sangat berharga. FX sejujurnya terlalu berlebihan. Ketika mereka aktif berpromosi, tidak ada yang peduli. Aku pikir memang benar bahwa masa lalu tampak lebih cerah ketika waktu berlalu. Jujur aku kayak sedih banget loh dengan komentar-komentar kayak gini, karena aku juga salah satu orang yang mengikuti FX. Next, aku penggemar FX, tapi pertama-tama tidak ada anggota yang masih bersama dengan SM. Aku benci fakta bahwa kami selalu membicarakan diri kami sendiri seperti ini setiap kali SM merilis sesuatu yang lebih. Bener sih ya, nggak ada satu member yang berada di SM Entertainment. Jadi jika seandainya SM Entertainment memasukkan line up yang ada member FX, tentu ini juga akan memberikan kesulitan untuk mereka. Kesulitannya karena apa? Kesulitannya adalah untuk ngatur jadwal. Nggak usah jauh-jauh, kalian lihat sendiri SNSD seperti apa. SNSD, dikarenakan member-membernya sekarang kan udah berpencar nih ke berbagai agensi. Jadi untuk comeback bersama agak terasa lebih sulit gitu nggak sih? Mungkin kalau mereka satu agensi, mereka akan mudah untuk comeback. Tapi sekarang karena mereka juga udah berpencar atau berpindah-pindah agensi, jadi ini yang membuat comeback mereka berdelapan itu susah di guys. Makanya untuk sekarang ini kalau nggak salah yang akan comeback adalah SNSD. Oh, bener nggak? Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga. Kali ini kita akan ngebahas tentang Instagram Minji yang kembali aktif. Kira-kira kenapa Instagram Minji kembali aktif? Waduh, really suspicious. Jadi cinggu, baru-baru ini para laki dibuat kaget dengan Instagram Minji yang kembali aktif. Meski di private ya, namun fans juga mulai khawatir tentang Minji yang kemungkinan meninggalkan secret number. Pasalnya, member yang lain sebelumnya juga punya akun Instagram individu kok. Namun tak lama setelah mereka debut, akun Instagram mereka dinonaktifkan.
diaktifkan. Dan jika dicari di kolom pencarian Instagram, akun dari member secret member yang lain tidak ditemukan. Sedangkan untuk Minji, akunnya ditemukan lagi nih guys. Padahal sebelumnya akun dia itu kan menghilang ataupun dinonaktifkan. Jadi kira-kira kenapa akun Minji ini dapat kembali lagi dan juga kembali aktif maksudnya? Apa sih alasannya? Dan berikut adalah komentar-komentar dari para lelaki. Langsung aja kita baca komentar mereka ya. Kenapa sih kaget? Kan dari zaman OT5 juga dulu gitu. Cini, Sudam, Dennis, Tita, mereka juga udah pernah buka IG lagi kok. Tujuannya biar fans fokus follow satu akun bergantian. Dan kali ini kan ada member baru, jadi ya sekarang waktunya mereka yang dikasih kesempatan sama Babe. Untuk informasi aja, Lia nggak punya Instagram. Dulu pernah ngomong, tapi nggak tahu sekarang punya atau nggak. Kalaupun punya pasti rahasia dong. Next, member opening a personal account isn't a good sign for the company. I hope nothing happened to her. Member secret number punya akun IG masing-masingnya. Sebenarnya punya. Pada awalnya emang udah punya masing-masing guys. Tapi pada akhirnya akun mereka ini non-aktif gitu karena mereka baru mulai debut kayak gitu sih. Pas awal-awal juga ada kok aktif kok. Bahkan ada yang sampai jutaan ya followersnya. Kalau nggak salah Dita waktu itu udah jutaan followers deh. Kalau nggak salah, antar koreksi seandainya kalau salah. Lalu komentar yang berikutnya, so sad tapi di private. Apakah Dennis kembali dan juga kontrak Minji hanya untuk promosi lagu Fire Satu Day saja, yaitu sementara? Kayaknya nggak deh, nggak kayak gitu sih. Menurut aku kalau emang salahnya kayak gini, jahat banget nggak sih jadinya? Yes, I think it's really bad. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Kira-kira kenapa akun Instagram Minji kembali aktif? Apakah ini dikarenakan Minji ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan followers dari penggemar-penggemar dia di secret number? Maybe, who knows? Di sisi lain, Minji ini telah berjuang keras guys untuk dapat debut, yaitu gabung ke agensi yang berbeda di masa lalu, pernah juga dimasukkan ke dalam line up untuk debut bersama dengan grup baru di agensi tersebut, namun sayang gagal. Lalu dia juga pernah mencoba peruntungan dengan mengikuti dua program produce, yakni Produce 101 dan juga Produce 48. Namun sayang, tak kunjung mendapatkan peruntungan juga. Hingga akhirnya Jinnie mengajaknya ke Fine Entertainment dan debut sebagai member Secret Number. Dia diperkenalkan sebagai member baru dari Secret Number bersama dengan Zoo. Sedangkan pada saat itu, untuk Dennis tidak berpartisipasi dalam comeback kali ini karena ada masalah terkait kontrak. Dan untuk topik yang terakhir sekarang kita akan membahas tentang prediksi pasangan dari Dispatch di tanggal 1 Januari. Nah cinggu, jika kalian telah menjadi penggemar K-pop atau K-drama, kalian pasti tahu dong tradisi dari outlet media Dispatch untuk mengungkapkan pasangan baru pada hari pertama setiap tahun. Dispatch itu berhasil mengumumkan pasangan selebriti baru setahun dengan merilis foto candid mereka yang mengunjungi rumah masing-masing, menikmati waktu kencan, dan masih banyak lagi. Pasangan terbaru Dispatch New Year adalah aktor Hyun Bin dan juga Son Ye Jin. Kurang dari satu hari lagi nih untuk tahun 2021, banyak netizen yang mencoba menebak pasangan selebriti mana yang akan datang sebagai couple. Beberapa nama termasuk IU, Jungkook BTS, Park Seo Joon, Sana Twice, Song Si Kyung, Baekhyun EXO, Han So Hee, dan masih banyak lagi disebut-sebut paling banyak sebagai kandidat kuat untuk pasangan baru Dispatch New Year. Dan berikut adalah couple list untuk pasangan Dispatch di tahun baru. Untuk yang pertama itu adalah IU Park Seo Joon. Sebenarnya cocok sih, chemistry-nya dapet sih. Untuk IU Baekhyun EXO, waduh, ini kayaknya banyak yang baper ya. Dikarenakan peran mereka di drama apa sih namanya? Scarlet Heart, ya nggak sih? Yang berikutnya IU lagi, IU Song Si Kyung. Berikutnya IU Suga BTS. Mentang-mentang IU sama Suga kemarin buat project bareng ya. Oke, makanya banyak di shipping juga. I see. IU sama Yo Jinggu. IU Yo Jinggu kan bukannya pernah main di drama Hotel de Luna ya. Oke. IU Jang Ki-ha, mantep. IU Jukje, IU G-Dragon Big Bang. Bukannya G-Dragon udah pacaran sama Jennie. Masa pacaran lagi sama IU? Waduh. IU Jungkook BTS. Oke, semuanya ya dari nomor 1 sampai 9 IU doang guys. Aku tahu bahwa beberapa belakang terakhir memang banyak yang curiga sama IU. Jadi seperti yang aku baca-baca dan juga seperti yang udah aku bahas sebelumnya, banyak yang berteori bahwa IU memang sedang berkencan. Hal itu didasarkan pada lagu-lagu IU yang terakhir kali itu semuanya tentang cinta gitu loh guys. Dan apakah hubungan dari IU dan juga Samon itu akan terungkap di tahun baru ini? Who knows? Next ke list yang berikutnya, Jungkook BTS dan juga Sana Twice. Waduh, ini emang dari dulu banyak banget yang nge-shipperin. Ini pas mereka jadi MC gitu nggak sih? Yaps, sejak jadi MC udah banyak banget yang nge-shipperin pasangan yang satu ini. Lalu ada Jungkook sama IUB. Udah dibantah loh kemarin guys, IUB sama Jungkook itu nggak punya hubungan. Oke, kata agensi dari IUB, mereka bahkan nggak pernah ketemu loh. Untuk IUB memang kenal dengan salah satu membernya itu Suga, tapi itu juga udah lama banget ketemunya dan sampai sekarang mereka nggak ketemu lagi. Next, Nayeon Twice sama Mingyu 17. Ini yang paling banyak sih. Really suspicious about this one. Lalu ada Song Kang dan juga Han So Hee, Irene Red Velvet dan juga New York Super Junior, Yeonwoo sama Lee Min Ho. BTW untuk Yeonwoo sama Lee Min Ho bukannya udah dibantah juga ya. Katanya mereka itu nggak punya hubungan lebih guys. Ong Seung Woo sama Noze. Wow, Yuna Donghae Super Junior. Cocok sih.
Aku sangat ngedukung yang satu ini. Yuna SNSD, Ijo No 2PM. Wow, cocok juga sih. Dewi Ebisik Kang Hyewon. Mentang-mentang dipasangin kemarin ya dalam program yang itu, makanya banyak yang nge-shipperin mereka. Tapi jujur guys, mereka itu kayak apa ya, dapet gitu loh chemistry-nya. Jisoo Blackpink, Son Heung-min. BTW untuk yang satu ini bukannya udah dibantah ya kemarin. Jadi Son Heung-min sama Jisoo itu nggak punya hubungan. Taeyeon SNSD, Baekhyun EXO. Udah putus guys, udah putus ya, oke. Dan buat netizen aku juga heran ya, pas mereka pacaran itu sedikit banget yang support. Pas mereka sekarang udah break up, itu tiba-tiba muncul banyak orang, aduh so sweet banget kalian CLBK dong. Where are you guys saat mereka berkencan? Baik Taeyeon, baik Baekhyun, itu sama-sama mendapatkan banyak sekali komentar. Jujur, aku miris banget melihat Taeyeon sama Baekhyun pada saat itu, karena mereka juga tidak salah, cinta mereka tidak salah. Tapi balik lagi mereka jadi seorang idol, dan di saat mereka jadi seorang idol, akan banyak hati-hati yang terluka di saat mereka dikabarkan berkencan. Dan ini yang ngebuat orang-orang yang terluka dikarenakan mengetahui hubungan mereka itu ngehit mereka berdua. Jujur aku miris banget melihat hal itu guys, sumpah. Dan untuk list yang terakhir ada Haechan, NCT dan juga Ryujin ITZY. Ini emang dari kemarin banyak banget yang memprediksi bahwa hubungan mereka itu akan terungkap. By the way guys, dari pasangan nomor 1 sampai pasangan nomor 22, mana yang menurut kalian berpotensi besar untuk diungkap oleh Dispatch? Kalau aku sih, yang menurut aku nih ya, yang menurut aku berpotensi besar yang emang really suspicious lah buat aku, Nayeon Mingyu. Habis itu Haechan, Ryujin, maybe Ayu sama Jukji, atau enggak sama yang Park Seo-joon. Habis itu menurut aku juga Yuna sama Donghae deh. Nunggu lagi ya. Itu doang sih. Kalau kalian gimana nih? Apakah kalian udah punya pasangan? Mana yang akan diungkap oleh Dispatch? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke, cukup sekali aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.